Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana dari Prodi TMK, NIM 2022-2002. Perkenalkan, nama saya Helen Oro dari Prodi TRMK dengan NIM 2022-6020. Dan terakhir ada saya, Binding Wicaksanan dari Prodi TRMK dengan NIM 2022-6018. Nah, apa sih yang akan kita bahas di proyek kelompok kami? Jadi, judul proyek kelompok kami adalah Sistem Keamanan pada Pejalan Kaki di Stasiun Kereta. Nah, kenapa sih kita memilih proyek ini? Sebelumnya kami sudah berpengalaman untuk naik KRL kan di stasiun. Nah, salah satu dari kami menemukan suatu kejadian di saat pemberitahuan kereta api sudah akan datang, tiba-tiba ada seorang anak kecil lari di perlintasan kereta api. Nah, itu membuat kami mencetuskan ide bahwa mengapa kita tidak membuat pintu palang untuk para pejalan kaki agar sebelum kereta lewat itu aman untuk orang tersebut gitu. Nah, lanjut kita akan menjelaskan desain dari kelompok kami untuk dipraktekkan dalam real life-nya. Nah, untuk gambar 3D-nya kita menggunakan software dari SolidWorks. Untuk tampilan gambarnya seperti berikut, bahwa ada pembatas atau pagar ketika nanti ada kereta yang lewat. Oke, setelah kita melihat desain yang akan kami praktekkan, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen yang akan kita pakai dalam proyek kami. Yang pertama ada resistor, digunakan untuk menghambat arus listrik, dan yang kedua ada relay berfungsi sebagai holding untuk motor, dan yang ketiga ada LED sebagai indikator. Selanjutnya ada IC 7404, kami gunakan sebagai gerbang NOT untuk rangkaian kami. Selanjutnya ada transistor, kami memakai transistor NPN. Ada motor servo untuk menggerakkan pagar yang akan kami pakai. Dan yang dua komponen terakhir itu adalah photoelectric diffuse dan timer delay off. Tapi untuk di Proteus, karena kendala tidak ada photoelectric diffuse dan timer delay off, jadi kelompok kami menggantinya dengan push button dan juga LDR. Dan di mana LDR juga fungsinya sama sebagai sensor kereta yang akan datang, dan push button itu menggantikan posisinya timer delay off gitu. Oke, selanjutnya kita next ke flowchart untuk melihat proses-proses yang akan terjadi di real life nanti. Untuk flowchartnya di sini bisa kita lihat. Yang pertama mulai, lalu ketika ada kereta datang maka sensor akan aktif, kemudian sensor akan mendetak si kereta yang akan datang. Ketika sensor sudah aktif maka sensor akan menyalakan motor dan akan menyala CW atau searah jarum jam untuk mengaktifkan atau menggerakkan pagar. Nah, setelah motor menyala maka timer delay off mulai aktif dan akan counting sekian detik untuk mematikan motor. Nah, ketika motor sudah mati, pagar akan tertutup, lalu sensor kedua mendeteksi ketika kereta sudah pergi atau sudah terdeteksi oleh sensor yang kedua. Nah, lalu ketika sensor kedua ini tidak terdeteksi maka pagar akan tetap tertutup. Nah, setelah sensor kedua terdeteksi oleh kereta yang akan pergi,
Kemudian motor akan aktif atau menyala CCW berlawanan arah jarum jam untuk menggerakkan pagar. Lalu timer delay off akan menyala dan counting sepersekian detik untuk mematikan motor. Setelah motor mati, maka pagar akan terbuka. Nah, setelah kita membahas flowchart, di sini ada tampilan kasaran untuk all system yang akan kami jelaskan sendiri-sendiri nanti di Proteus langsung. Selanjutnya ada rangkaian sistem motor CW dan ada rangkaian sistem motor CCW. Selanjutnya simulasi akan kita lakukan di Proteus. Oke, selanjutnya kita akan membahas rangkaiannya di Proteus, bagaimana cara kerjanya untuk arah putaran motor CW atau arah datangnya kereta. Jadi saat kereta datang dan sensor mendeteksi, rangkaian relay akan aktif dan akan menjadi holding. Setelah itu di waktu yang bersamaan timer off juga akan aktif. Ini sensornya kita mundurkan dulu karena anggapnya kan dia langsung sekali lewat. Nah, setelah itu timer akan counting kurang lebih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan memutus aliran listrik dan motor akan mati. Jadi posisi motor menyala CW itu pagar akan bergerak menutup. Setelah itu posisi timer menghentikan motor, posisi pagar itu sudah menutup jalan dari pejalan kaki, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana palang tersebut terbuka kembali. Nah, di sini ketika kereta sudah mendetek sensor yang bertempat di mana kereta menuju, nah sensor akan mendetek kereta seperti ini. Nah, sensor akan mendetek kereta di mana akan menggerakkan putaran motor CCW. Nah, dia akan membuka kembali palang tersebut. Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan timer, di mana timer tersebut adalah timer delay off. Jadi, ketika kereta sudah lewat, jadi kan setelah sensor aktif, dia mengholding putaran motornya. Lalu timer juga aktif. Nah, di mana timer delay off itu sekitar 5 detik. Nah, selama 5 detik itu palang sudah terbuka secara sepenuhnya. Jadi ibaratkan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, motor akan berhenti dan palang sudah terbuka kembali, begitu. Oke teman-teman, itulah presentasi kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.